Halo, salam siang dari Jogja, Sandi dari Jawara Media. Casing PC case kayak gini adalah komponen PC yang kandungan teknologinya hampir nggak ada. Jadi tidak ada perkembangan yang terlalu cepat ya sebenarnya ya. Terus kira-kira apa ya menentukan end user kalian ini kalau ingin rakit PC, menentukan milih casing PC itu aspek-aspek apa aja? Karena kandungan teknologinya hampir nggak ada ya. Beda dengan CPU, GPU, memori, SSD itu kan bisa diukur kecepatannya, performanya bagaimana. Casing kan nggak kayak gitu. Ya mungkin ada beberapa faktor ya kalau saya coba simpulkan. Yang pertama adalah mungkin dari sisi harga ya, segmentasi harganya ya. Karena casing PC itu relatif harganya tinggi banget ya, dari mulai 200 ribuan sampai jutaan itu ada. Terus yang kedua adalah desain dan modelnya. Dan ini memang subjektif ya. Setiap orang punya preferensi sendiri-sendiri, punya selera sendiri-sendiri dan nggak mungkin bisa diperdebatkan. Karena setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Terus yang ketiga masalah kualitas bahan dan finishingnya ya. Terus juga mungkin dari sisi poin yang sering diperhatikan oleh para PC builder profesional atau kalian yang ingin merakit PC secara serius untuk kerja keras, untuk kerja yang tidak berhenti, misalkan untuk rendering ataupun untuk hal-hal seperti itu. Ada beberapa poin seperti support hardware-nya, ergonomiknya, airflow-nya, dan poin-poin seperti itu yang menjadi aspek yang menjadi penentu kenapa kalian memilih sebuah casing. Nah, di samping saya ini ada sebuah casing yang mereknya, brandnya relatif baru ya, dari Montec ya. Montec, salah satu tipe casing Montec, dan ini jujur membuat saya sedikit penasaran ya. Kenapa? Karena dengan merek yang relatif baru, menurut saya casing ini banyak banget diperbincangkan, bukan cuma di Indonesia, cuma juga worldwide ya, di seluruh dunia ya. Bahkan kemarin ketika kita main ke Computex beberapa bulan lalu, salah satu casing, stand casing, boot casing yang ada di Computex, yang paling banyak didatangi oleh YouTuber kelas dewa, kelas internasional, kayaknya Montec deh. Dan kalau kita lihat beberapa channel YouTube hardware internasional, Montec termasuk sering dibahas ya. Kenapa sih casing yang relatif baru ini menarik perhatian mereka? Pasti ada sebabnya. Nah, di video kali ini kita akan bareng-bareng cari tahu kenapa casing ini begitu menarik bagi beberapa kalangan. Jangan kemana-mana. Ya, kalau saya lihat ada suatu fenomena yang anomali, saya harus langsung berpikir secara logik ya. Kenapa casing ini tiba-tiba bisa viral worldwide? Banyak banget yang merekomendasikan. Test Power Up merekomendasikan, Netlink bahas casing ini, Gamer Nexus juga, Kit Guru juga. Itu dewa-dewanya YouTuber dan reviewer internasional ya. Pasti ada beberapa poin yang menarik mereka. Pasti casing ini punya sesuatu yang berbeda dengan casing lainnya. Oke, kita akan coba cari tahu ya, apa penyebab mereka tertarik sama casing ini. Jadi di sebelah saya ada sebuah casing Montec dengan seri Montec Air 1000 Lite ya. Ini casing yang cukup terjangkau di harga 700 ribuan dan cukup viral. Di Indonesia juga sudah mulai viral nih. Banyak banget yang request casing ini. Bentuknya sih biasa aja ya, tidak ada yang istimewa. Kotak biasa, tidak ada aksen-aksen yang mencolok sekali dari beberapa kompetitornya. Oke, kita akan coba breakdown, kita akan coba bacakan dulu spesifikasinya ya. Spesifikasinya ini Montec Air 1000 Lite ini untuk motherboard supportnya semua sampai ke ATX. ITX jelas support, MATX dan ATX. Terus untuk CPU clearance-nya, CPU cooler clearance ya. Jadi kalau tinggi maksimum HSF-nya itu berapa milimeter, ini kadang-kadang jadi masalah ya ketika casingnya terlalu tipis, tidak terlalu tebal seperti ini. Jadi 17 cm ya, 170 mm untuk CPU maksimum height-nya. Terus untuk VGA card supportnya berapa milimeter? Ini juga beberapa orang selalu bertanya, kira-kira VGA card saya masuk nggak ke casing A, casing B, casing C? Casing ini support sampai ke 340 mm, kecuali kalau kalian pasang radiator di bagian depan, jadi cuma 31 cm, 310 mm. Dengan dibanding itu harusnya VGA card ter-high-end sekarang bisa masuk dengan mudah ya di casing ini ya, maksimumnya 34 cm, 340 mm. Terus untuk PSU, kadang-kadang juga beberapa publikasi tidak memperhatikan sebagai support PSU-nya ya. Bukan masalah ITX ataupun ATX, cuman panjangnya PSU. Beberapa PSU high-end mungkin yang 1600 ke atas atau yang mungkin sudah di atas 1000 watt ya. Panjangnya itu tidak normal. Kalau kita ngomong panjang normal itu sekitar 14 cm atau 15 cm. Untuk yang tipe-tipe high-end itu bisa sampai ke 18 cm, bahkan sampai ke 20 cm. Jadi panjangnya di sini nih, panjang PSU-nya di sini ya.
Nah, di Montech sendiri dari data teknisnya dia normalnya support sampai 180 mm, sampai PSU dengan panjang 18 cm masih support ya. Bahkan kalau kalian pakai PSU yang super high end yang mungkin 2000 watt ke atas yang lebih panjang dari 18 cm, itu bisa di extension dengan cara melepas dudukan harddisk yang ada di sebelah kiri nanti kita akan lihat ya. Ya, jadi dari support hardware-nya sendiri itu sudah cukup luar biasa, bukan cuma tingginya CPU cooler, VGA card, cuma sampai ke PSU. Dan satu lagi untuk support hardware-nya untuk pendinginan air, AIO, all-in-one water cooling, dia support sampai ke 360 mm. Dan juga tentu di bawahnya ya, 120, 240 mm, 280 mm, 360 mm, support semua. Jadi satu poin yang sudah kelihatan ya, kenapa casing ini sangat menarik. Dengan harga 700 ribuan, mereka memang disiapkan untuk sebuah PC build sampai ke level high-end sekalipun. Support semua, VGA card aman, cooling CPU juga aman, radiator aman, bahkan PSU juga kalau pakai kalian yang gede-gede banget masih cukup di casing ini. Terus secara bahan juga tadi waktu saya unboxing sih lumayan berat ya. Jadi memang perkiraan saya sekitar 0,8 sampai 0,9 mm SSCC-nya. Walaupun di website-nya nggak tertera ya spesifikasi berapa tebal plat yang mereka pakai. Terus secara tadi paket penjual juga tidak ada yang istimewa sebenarnya. Cuma ada buku ini doang, keterangan tentang casing ini, tidak ada yang lainnya. Jadi tidak saya video tadi waktu unboxing. Habis ini kita akan tear down, kita akan lihat detailnya seperti apa si Montech Air 1000 Lite ini. Oke. Tadi satu poin yang sudah kita admit ya, bahwa memang kelebihan casing ini adalah support hardware yang bisa dipasang di casing ini. Luar biasa, hampir semua komponen-komponen high-end itu sanggup ditampung di casing Montech Air 1000 Lite ini. Oke, kita akan coba lihat secara finishing cukup halus ya. Bagian depan ini plastik memang, tapi bagian ininya plat ya. Dan bagian desain depannya adalah mesh bolong-bolong dan mereka detailkan juga. Every single hole di sini itu diameternya 2 mm ya. Terus bagian atas juga mesh, ada dust filternya juga, bisa dicopot dengan magnetik seperti umumnya, bisa ditempel dan dicopot. Dan kalau kita lihat, ini bisa, mereka bilang screwless desain untuk bagian depannya. Jadi kita bisa copot meshnya ini dengan sangat mudah harusnya. Gini doang. Dan bisa copot. Dan ini langsung di craft di platnya ya, nggak ditempelan ya, nggak sambungan ya. Dan ternyata masih ada sebuah dust filter lagi sebelum ada ke fan ya. Jadi memang dua proteksinya nih. Yang mesh bagian depan ini dengan 2 mm diameter bolongannya ini untuk yang partikel-partikel besar mungkin. Terus di dalamnya masih ada sebuah dust filter lagi yang konstruksinya cukup menarik karena bisa dicopot dengan hanya menekan bagian atas seperti ini. Ini tarik ke atas. Nah, dan baru terekspos fan-nya ya. Saya lupa tadi ya. Jadi paket bawaannya si Montech ini disertai dengan 3 buah fan non RGB warna hitam dengan CFM 55. Jadi kalau saya lihat CFM-nya, ini bukan fan sembarangan ya. 55 CFM itu cukup kencang ya untuk sebuah ukuran fan 12 cm ya. Ya, 3 buah fan bawaannya, konfigurasinya bisa diatur 2 di depan, 1 di belakang, ataupun kalian bisa nambah beberapa fan di belakang atau di atas ya. Jadi memang support fan-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fan masih bisa dipasang. Tambah 2, 8 ya, totalnya 8, jadi bawaannya 3, cuma support maksimal sampai 8 fan 12 cm. Oke ya, bagian depan cukup menarik, bisa dibuka tanpa tool sama sekali dan ada 2 proteksi, yang pertama bagian mesh ini dan kedua adalah dust filter yang bisa dicopot lewat atas. Tadi saya sudah bilang bagian atas juga ada dust filternya, magnetik bisa dicopot. Kalau kita lihat bagian belakangnya, ini juga ada dust filternya ya, fungsinya untuk menyaring udara yang tersedot oleh si PSU. Kalau kita pasang PSU di sini, fan-nya kan menghadap ke bawah. Nah, itu juga ada dust filternya supaya si PSU ini juga tidak cepat kotor. Bisa dicopot dengan tarik ke belakang seperti ini. Ini untuk dust filter bagian PSU. Oke. Walaupun mereka tidak bilang ini toolless murni ya, cuman sampai tahap ini saya juga tidak butuh tools sama sekali untuk men-tear down casing ini. Bagian samping jelas tidak perlu tools karena memang sistemnya engsel sampai gelasnya, tinggal ditarik ke atas dan kita bisa copot. Kita lihat bagian samping kirinya, walaupun ada 2 sekrup, tetap kita bisa, saya masih bisa buka tanpa tools ya. Ini karena saya cukup bertenaga sih. Karena memang secara bahannya cukup tebal, jadi cukup presisi. Jadi di beberapa situasi kita memang tidak butuh tools ya. Nah, seperti ini. Dan kita lihat bagian sampingnya, di sini kelihatan 2 buah tempat SSD 2,5 inci.
Terus juga ada ini support harddisknya di sini. Jadi secara teknis mereka support 4 SATA storage. Mau 4-4-nya 2,5 inci bisa, cuman kalau harddisk yang 3,5 inci cuman 2. Jadi kalau pakai harddisk 2,5 inci cuman bisa support 2 plus 2 SATA SSD. Ini juga bisa dicopot ya, dipasang di sini dan ditambahkan di sini. Untuk kabel manajemen bagaimana? Walaupun tidak istimewa, tetap mereka menyediakan beberapa strap kabel di sini untuk membuat jalur kabel supaya terlihat lebih rapi dan lebih mudah merapikannya. Ya, tadi yang saya bilang kalau PSU support sampai ke 20 cm itu dengan cara mencopot ini ya. Jadi kalau kalian pakai PSU yang 2000 ke atas, panjangnya lebih panjang lagi, 20 cm, mau nggak mau kalian harus copot si HDD tray-nya di sini. Hanya bisa pakai opsi yang 2,5 inci dan NVMe. Oke, itu ya. Setelah kita tear down seperti ini, material cukup tebal, cukup kokoh, dan benar-benar saya rasa ya tidak ada RGB-nya dan kelihatan sangar sekali casing ini. Oke, dari bahasan tadi singkat tadi coba kita ambil beberapa kesimpulan. Ya, dari baca spesifikasi dan setelah kita coba amatin lebih detail tentang casing ini dan kita tear down juga, saya mulai paham sih kenapa mereka itu dewa-dewanya reviewer itu ngomong casing ini cukup value ya. Karena dengan harga 700 ribuan untuk harga Indonesia ya, casing ini memang disiapkan sanggup untuk dirakit dengan sebuah sistem yang high-end sekalipun. Mereka ngomongin masalah GPU clearance sampai 34 cm, tingginya CPU core sampai 17 cm. Bahkan mereka ngomongin PSU-nya bisa sampai ke 20 cm, dan itu tidak banyak dipikirkan oleh beberapa pembuat casing lain di level harga yang sama. Jadi memang dengan harga ini masih sanggup dan sangat cocok untuk kalian yang ingin ngerakit sebuah PC high-end dengan komponen-komponen tertinggi yang ada di market sekarang dengan harga 700 ribuan. Makanya mereka bilang ini super value casing, karena kita ngomongin dari desainnya saja mereka sudah memikirkan untuk komponen high-end, juga dari beberapa inovasi mereka, konstruksi yang mereka buat untuk airflow dan dust filternya juga cukup inovatif dan cukup memudahkan. Dan cukup membantu membuat sebuah sistem itu benar-benar bisa durable ya, karena memang bisa lebih bersih harusnya dengan sistem seperti ini. Dust filternya double ya, maksudnya bagian depan tuh mesh, masih tambahin dust filter. Harusnya udara yang masuk ke dalam casing ini lebih tersaring dengan sempurna dan harusnya bisa membuat casing ini lebih lama terjaga bersihnya. Jadi tidak perlu terlalu sering dibersihkan. Dengan konstruksi yang memang mereka bilang tidak toolless, cuman semua panelnya bisa kita buka tanpa tools tadi ketika kita praktekkan. Dan memang dengan ketebalan bahan yang cukup tebal, mereka jadi cukup presisi ya. Lihat itu, begitu doang. Selesai. Dan itu mungkin ya, poin-poin yang akhirnya bisa menjawab logika saya kenapa casing ini bisa tiba-tiba hype worldwide. Memang well engineered, semua aspek dipikirkan oleh Montech untuk membuat sebuah casing terjangkau dengan support hardware yang luar biasa, kualitas bahan yang cukup lumayan, finishing yang halus, dan harga terjangkau. Itu aja mungkin kita bisa sampaikan tentang sebuah casing yang menurut saya cukup luar biasa di segmen harga 700 ribuan, Montech Air 1000 Lite. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan info yang berguna buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.